Perkenalkan, nama saya Kesya Agusti Nugrahaningrum dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2204160023. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai tingkat pengangguran dan inflasi di negara Singapura. Pengangguran merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam usia produktif yang tidak dapat bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sedang menunggu untuk dipanggil ke dalam suatu pekerjaan. Penyebab adanya pengangguran yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan. Jika jumlah para pencari kerja atau pelamar kerja lebih banyak daripada lapangan pekerjaan yang tersedia, maka pengangguran dapat terjadi. Hal itu disebabkan karena tidak semua orang memperoleh pekerjaan. Dapat juga terjadi karena perkembangan teknologi. Tidak dipungkiri bahwa suatu perusahaan atau mungkin pabrik ingin menghasilkan suatu produk dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Hal ini menyebabkan tergesernya tenaga manusia yang digantikan oleh mesin sehingga membuat sebagian orang kehilangan pekerjaan. Kemudian dapat juga terjadi karena ketidakcocokan. Ketidakcocokan di sini berkaitan dengan kemampuan atau skill ya. Jadi, suatu perusahaan menginginkan kemampuan atau skill tertentu, namun si pelamar kerja mempunyai skill atau kemampuan yang berbeda. Data tabel tersebut merupakan tingkat pengangguran di Singapura tahun 2012 hingga tahun 2022 yang diambil dari data World Bank negara Singapura. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata dari tingkat pengangguran di Singapura yaitu 3,68. Lalu modus dari data tersebut adalah 3,7 dan 4,1. Selanjutnya, median dari data tersebut adalah 3,7. Berikut ini adalah gambar grafik dari tingkat pengangguran di Singapura pada tahun 2012 hingga tahun 2022. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa titik tertinggi berada pada tahun 2017 dengan angka 4,2. Dilansir dari wartaekonomi.co.id, tingkat pengangguran di Singapura meningkat dalam 7 tahun sepanjang kuartal 1 2017, yakni mencapai 2,3% yang dipicu oleh jumlah pekerja di sektor manufaktur dan konstruksi yang menyusut sebagai dampak dari krisis keuangan global yang belum pulih. Industri manufaktur dan konstruksi mulai lesu, sehingga berdampak pada jumlah lapangan kerja. Dapat diketahui pula titik terendah berada pada tahun 2022 dengan angka 2,8. Kementerian Tenaga Kerja Singapura memprediksi angka pengangguran akan turun ke level pra-pandemi, mengingat di tahun sebelumnya adanya wabah COVID. Penyebab membaiknya tingkat pengangguran di Singapura adalah pembukaan perbatasan secara bertahap dan pengurangan biaya. Tren lain dari data grafik tersebut cenderung mengalami penurunan, walaupun pada tahun-tahun tertentu mengalami kenaikan. Tetapi secara keseluruhan, tingkat pengangguran di Singapura cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Inflasi merupakan kondisi suatu perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu penyebab inflasi adalah kenaikan permintaan yang melebihi penawaran atau demand pull inflation. Berikut adalah data tingkat inflasi di negara Singapura pada tahun 2012 hingga tahun 2022 yang diambil dari data World Bank negara Singapura. Dapat diketahui bahwa rata-rata dari tingkat inflasi di negara Singapura yaitu 1,527. Modus dari data tersebut adalah minus 0,5 dan 0,6.
Median dari data tersebut adalah 0,6. Ini adalah gambar grafik dari tingkat inflasi di negara Singapura pada tahun 2012 hingga tahun 2022. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa titik tertinggi pada data tersebut berada pada tahun 2022 dengan angka 6,1. Dilansir dari cnbcindonesia.com, inflasi makanan naik karena kenaikan yang serius dari harga layanan makanan dan makanan tidak dimasak mencapai 6,9% pada bulan September. Inflasi dalam akomodasi juga meningkat bersamaan dengan laju kenaikan sewa perumahan yang lebih cepat, yaitu dengan angka 4,9%. Inflasi jasa naik menjadi 4%. Harga eceran dan barang-barang lainnya mencapai 3,1%. Sementara itu, inflasi untuk listrik dan gas pada 23,9%. Untuk titik terendah pada data inflasi Singapura adalah di tahun 2015 hingga tahun 2016, yaitu minus 0,5. Otoritas Moneter Singapura mengumumkan kebijakan untuk memperlambat apresiasi dolar Singapura, menempatkan mata uang tersebut di posisi paling lemah sejak 2010, manakala negara tersebut mengikuti pembuat kebijakan global dalam menopang pertumbuhan di tengah inflasi yang terus melemah. Untuk trendline pada grafik tersebut cenderung menunjukkan kenaikan, walaupun di beberapa tahun tertentu mengalami penurunan. Namun, secara keseluruhan, trendline grafik tersebut cenderung mengalami peningkatan. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.